Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema kita pada hari ini adalah KEPO, kepo. Pastinya istilah ini sudah tidak asing di telinga kita ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita juga sudah sering mengucapkannya. Ya, kepo adalah satu dari 6 bahasa gaul yang populer di kalangan anak muda saat ini yang dapat masuk dan diakui oleh KBBI menjadi bahasa Indonesia yang baku. Wow, keren ya. Sebenarnya apa sih itu kepo? Ada yang menyebutkan kepo adalah singkatan dari knowing every particular object, yang artinya rasa keingintahuan yang besar tentang sebuah objek tertentu. Adapun biasanya ciri-ciri orang kepo mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orangnya selalu ingin tahu, kadang sok tahu, dan mempunyai mata yang sangat amat jeli dan tajam. Rasa keingintahuan seharusnya bukan suatu hal yang salah ya Bapak Ibu. Misalnya kita diberikan oleh seseorang makanan yang rasanya sangat enak. Lalu kita bertanya, ini bikin sendiri atau beli? Belinya di mana? Atau gimana cara membuatnya? Tentunya rasa ingin tahu yang seperti ini wajar menghinggapi kita karena kita tertarik akan suatu objek tertentu. Maka kita ingin tahu lebih banyak tentang objek tersebut atau ingin menggali informasi lebih dalam supaya lebih paham atau lebih mengenalnya. Namun rasa ingin tahu yang sebenarnya dapat bertujuan positif ini lebih sering berubah fungsi menjadi hal yang negatif saat kita menjadi terlalu ingin tahu dan serba ingin tahu tentang sesuatu atau seseorang, terlalu mengurusi atau terlalu ikut campur dengan hal-hal yang sebenarnya bahkan bukan urusan kita. Sehingga pada akhirnya, alih-alih peduli dengan permasalahan orang lain, justru pertanyaan-pertanyaan kekepoan yang kita lontarkan itu malah bisa menjadi suatu hal yang menyebalkan bagi orang yang kita tanya. Karena kita terus-menerus bertanya dan sering tidak pernah merasa puas dengan jawaban yang kita terima. Mengapa seperti itu? Karena biasanya kekepoan semacam ini dimaksudkan bukan untuk mengerti atau lebih memahami orang yang kita tanya. Malah justru ingin mencari alasan yang lebih pasti untuk menyalahkan seseorang atas situasi yang sedang dia hadapi. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 11 berbunyi demikian. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Kekepoan semacam ini menjadi hal yang tidak berguna. Mengetahui tetapi pengetahuan tersebut tidak bermanfaat merupakan suatu hal yang sia-sia untuk dilakukan. Jika kita sudah mengetahui masalah orang lain, lalu apa yang kita lakukan? Alih-alih membantu memberi solusi terhadap permasalahannya, jangan-jangan justru kita menghakimi dia atas tindakan yang dia ambil saat itu. Atau malah kita sibuk mencari-cari kesalahannya dan menjadikannya sebagai amunisi untuk menyalahkannya suatu saat nanti di waktu yang menurut kita tepat. Lalu bagaimana caranya agar kekepoan kita itu tidak menimbulkan masalah hubungan dengan orang lain, malah justru bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada? Nah, marilah kita berkaca pada sikap yang Tuhan Yesus ambil dan lakukan saat Ia melayani dulu. Dalam Matius 20 ayat yang ke-29 sampai 34, diceritakan saat Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Lalu karena mereka mendengar Tuhan Yesus akan lewat, mereka berseru-seru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka terus-menerus berteriak walaupun sudah dihardik oleh orang banyak yang menyuruh mereka diam. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dan Ia bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan ketika mereka menjawab, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga memiliki kekepoan atau rasa ingin tahu tentang apa yang menjadi keinginan mereka. Lalu setelah Tuhan Yesus mendapatkan jawabannya, itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus langsung mengambil sikap, berbelas kasih, dan mengabulkan keinginan mereka. Begitu juga seharusnya dengan kita. Saat kita mendengar permasalahan orang lain,
Hendaknya hal itu tidak berhenti hanya sekedar mengetahui saja. Kita juga perlu menanyakan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia mengatasi masalahnya. Mungkin saja kita bisa memberi dia solusi, masukan, atau bahkan mungkin memberikan bantuan yang ia butuhkan. Namun jika saat itu kita melihat bahwa kita tidak bisa memberikan bantuan apapun untuk membantunya, maka kita masih bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk dia, yaitu mendoakannya. Dengan sikap seperti ini, maka informasi yang kita terima atas kekepoan kita itu tentunya tidak menjadi hal yang sia-sia, justru malah memberikan bantuan atau support bagi orang yang bermasalah tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa memulai kekepoan menjadi hal yang bermanfaat? Mulailah mengubah KEPO, kepo, menjadi CARE, care atau peduli. Peduli dengan teman, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Mari kita mengubah sudut pandang kita saat mereka mulai bercerita tentang permasalahan mereka dengan tidak serta-merta mengomentari, menanggapi, atau bahkan menghakimi. Namun bukalah telinga kita untuk mendengarkan permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi, kemudian tawarkanlah solusi atau bantuan yang dirasa perlu. Namun jika kita pandang diri kita tidak cukup mampu untuk membantu mengatasi permasalahannya, kita bisa menawarkan bantuan untuk menemaninya, meminta bantuan Bapak Ibu Pendeta maupun tim pelawat untuk melawatnya serta mendoakannya. Dengan demikian, kepo tidak lagi dipandang hanya sebagai hal yang negatif, namun memiliki makna berarti jika saja kita bisa mengubah kepo tersebut menjadi care atau peduli. Demikianlah renungan harian pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang care kepada kebutuhan dan pergumulan orang-orang di sekitar kita. Selamat mengubah kepo menjadi care dan selamat bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.